Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak murid ibu kelas 6A pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Nah, hari ini ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Indah, Surya, Andini, Iin. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, memang sudah seharusnya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran atau materi yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat masuk ke dalam otak kita dengan mudah dan juga diberkahi oleh Allah SWT. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikna ilma warzukna fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah berdoa, kita akan langsung lanjut ke materinya. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1, masyarakat peduli lingkungan. Langsung saja kita mulai. Pembelajaran hari ini terbagi menjadi 4 tahap atau 4 step. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang tujuannya. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang materi. Dan yang ketiga, kita akan melakukan sebuah kuis. Lalu, Ibu akan menjelaskan kembali rangkuman apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan kegiatan membaca bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. Dan yang keempat, dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Itu tadi tujuan dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut pada hari ini. Langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini Ibu punya gambar. Perhatikan gambar berikut. Apa ya yang terjadi di gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Iya, betul. Di gambar tersebut, warga Kampung Damai sedang melaksanakan kerja bakti. Ada yang menyapu halaman, ada juga anak kecil yang membantu memungut sampah, ada yang mengangkat tanaman, ada yang membersihkan gorong-gorong juga, dan juga ada yang gotong royong bahu-membahu mengangkat tong sampah. Ini semua dilakukan agar kebersihan di lingkungan sekitar rumah kita atau sekitar kompleks rumah kita tetap terjaga dengan baik. Karena kebersihan itu merupakan
kesadaran kita masing-masing dan juga kewajiban kita masing-masing sebagai manusia untuk peduli lingkungan. Nah, sudah selayaknya kita sebagai manusia untuk menjaga dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Kalau bisa mungkin di desa kita mungkin dikerjakan gotong royong setiap 1 minggu sekali, setiap hari Minggu, seperti itu. Seperti yang ada di gambar berikut ini. Apakah anak-anak sekalian sudah pernah ikut kerja bakti di kampungnya atau di rumahnya? Nah, kalau sudah pernah mengikuti kerja bakti, berarti kalian hebat sekali. Kita lanjutkan. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Nah, bagaimana nih kepedulian kalian terhadap lingkungannya? Apakah kalian sudah peduli terhadap lingkungan sekitar? Biasanya di halaman rumah itu terdapat banyak tanaman atau ada juga pohon. Siapa yang di depan rumahnya ada pohon yang besar? Biasanya kan daunnya suka berguguran ya. Nah, sudah pasti kalau daunnya berguguran, berserakan, pasti tidak enak dilihat, bukan? Nah, untuk itu harus disapu. Apakah kalian kan sudah kelas 6, berarti kalian harus punya rajin seperti itu ya. Tidak usah disuruh oleh orang tua, langsung nyapu kalau lihat daun-daun berguguran seperti itu di depan rumah. Rasanya kok nggak enak, kalian langsung nyapunya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk peduli terhadap lingkungan ya. Karena kalau misalkan lingkungannya kotor, depan rumahnya kotor, itu kan pasti yang pertama sudah tidak enak dilihat. Yang kedua, menimbulkan sarang penyakit karena sampah itu merupakan sarang penyakit. Kalau tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan banyak kuman yang menumpuk. Nanti kitanya sakit, betul? Dan yang ketiga, juga sampah-sampah yang menumpuk itu atau yang berserakan banyak itu bisa menyebabkan banjir karena bisa menyumbat saluran air. Makanya tadi di warga Kampung Damai di gambar yang sebelumnya itu warga Kampung Damai ada yang membersihkan saluran air yang ada di depan rumah, irigasi, betul sekali, agar tidak terjadi banjir. Nah, itu semua merupakan bentuk-bentuk peduli lingkungan, bentuk-bentuk kita sebagai warga negara atau sebagai manusia untuk peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera, seperti itu. Nah, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Silahkan bentuk kelompok menjadi 5 orang. Apakah sudah duduk bersama kelompoknya? Nah, sekarang Ibu punya beberapa kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Ini ada 4 selain yang di awal tadi. Nih, yang pertama. Nah, sepertinya ini tadi sudah Ibu bahas ya. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kalian amati bersama kelompoknya ya, dilihat baik-baik apa sih yang terjadi di sini, apa yang dilakukan warga Kampung Damai di gambar nomor 1, 2, 3 maupun 4. Kalian bisa diamati dulu, karena setelah ini kalian akan menjawab sebuah soal bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, sudah diamati. Kemudian nih, jawablah sebuah pertanyaan berikut. Ada 4 buah ya. Yang pertama, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ya, mari kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, apa saja sih kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Kita
kita lihat lagi. Yang pertama yaitu warga kampung damai bersama-sama membersihkan selokan, atau ini sepertinya sedang membuat irigasi ya, agar irigasinya itu berjalan lancar, nggak kotor, tidak banyak sampah, tidak banyak tanah-tanah. Makanya ini sepertinya sedang dibersihkan gitu, atau dibenarkan gitu. Mungkin selokannya lagi rusak gitu ya, jadi dibenerin. Banyak yang membantu, bapak-bapak yang membantu. Biasanya memang kalau pekerjaan seperti ini bapak-bapak ya yang di rumah ini, itu masyarakat kampung damai sedang membersihkan selokan. Yang kedua, nah ini juga nih, warga kampung damai sedang menanam kembali tanaman di pinggir jalan. Agar apa? Agar terjadinya penghijauan atau reboisasi. Reboisasi ini bertujuan agar yang pertama, lingkungan. Yang selanjutnya ini ada warga masyarakat kampung damai yang lagi itu ada tempat pembayaran pajak. Berarti sedang ngapain ya? Yang keempat yaitu pos ronda. Ada tulisannya pos ronda, ada yang lagi bawa senter, kira-kira lagi ngapain ya warga kampung damai? Tuh, nah ini bisa kalian jawab bersama kelompok kalian ya. Ada 4 soal. Ya nak ya. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Apa kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Yang pertama, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Seperti yang sudah Ibu jelaskan, mari kita lihat lagi. Yang pertama yaitu sedang membersihkan selokan bersama-sama. Ya, agar apa? Agar tidak terjadi banjir. Yang kedua adalah menanam tanaman di pinggir jalan agar mungkin lebih rimbun atau lebih sejuk, seperti itu. Nah, tanaman juga kan menyimpan air ya, jadi pada saat musim kemarau tidak kekeringan. Di kampung damai tidak terjadi kekeringan karena sudah banyak pohon-pohon, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu tempat pembayaran pajak. Sudah sewajibnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk membayar pajak tepat waktu setiap 1 tahun sekali. Seperti itu. Yang keempat yaitu melaksanakan pos ronda atau ronda malam atau siskamling ya. Kalau zaman dulu sih ada, mungkin zaman sekarang sudah tidak banyak yang melakukan, tapi ini sebenarnya penting karena dilaksanakan untuk menjaga keamanan pada saat malam hari. Biasanya malam hari tuh terdapat maling gitu kan, mungkin tidak aman kalau ada maling. Mungkin bisa jadi itu bapak-bapaknya nggak melaksanakan ronda malam. Kalau ronda malam gini kan ada yang berjaga ya, jadi meminimalisir terjadinya kejahatan. Kemudian soalnya nomor 3 ya, ini tadi nomor 2 sudah Ibu jelaskan. Nomor 3, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Seperti kegiatan itu tadi. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kepedulian terhadap lingkungan, menjaga tanaman yang ada, tidak merusaknya. Kemudian juga ada tidak buang sampah sembarangan, seperti itu. Atau tadi juga ada membayar pajak ya, seperti itu. Kewajiban kita sebagai warga negara nih ada banyak, seperti gambar ini ya. Tuh gambar pos ronda. Mungkin kalau kita masih kecil kita belum pos ronda ya, tapi kalau kita sudah besar nanti mungkin kita menjadi warga negara yang baik, menjaga keamanan lingkungan, seperti itu. Kemudian bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Yang pertama, tidak merusaknya ya, jangan memetik pohon secara sembarangan gitu, itu kan nggak baik ya. Memetik bunga gitu, karena mereka kan juga
ingin tumbuh ya. Kemudian banyak sekali menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan tempat sampah seperti itu, menjaga agar tetap bersih halaman rumahnya ya. Nah, ini Ibu ada video tentang menjaga lingkungan. Coba simak baik-baik ya, tonton baik-baik. Langsung saja ke sini ya. Kalian ini Profesor sedang membersihkan sampah. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampah, ya, nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap, Profesor. Es krim, es krim, es krim. Tidak, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litter. Aduh, sembarangan lagi. Teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa jadi banjir ya. Benar, kalian semua. Kemudian di buku teks kalian ada gambar presiden pertama kita, Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno. Nah, sedang apa ya Pak Soekarno ini? Coba kalian baca teksnya, karena setelah ini Ibu akan bertanya satu-satu tentang apa yang ada di dalam teks tersebut. Jadi bacanya di dalam hati ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca teks tersebut di dalam hati. Bagus. Nah, sudah selesai membacanya. Oke, sekarang Ibu akan tanya satu persatu. Aisyah, apa judul teks pada bacaan di atas? Iya, betul. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kinara bisa baca? Bisa menjawab? Betul, makna proklamasi. Pertanyaan nomor 3, Ibu akan tujukan kepada Kanaya. Kanaya, informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Iya, betul. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Yang soal nomor 4, Belvania. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Betul sekali, belajar dengan giat, mengikuti berbagai perlombaan, menjaga persatuan dan kesatuan yang tidak merugikan masyarakat, itu merupakan kita sebagai warga negara dalam
memaknai tersebut, kewajiban kita sebagai masyarakat dalam memaknai kemerdekaan. Seperti itu. Nah, sudah sampai saatnya kita di kuis. Materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Saatnya kita kuis ya anak-anak. Kita akan menjawab 10 soal. Soal yang pertama, agar terwujud kehidupan yang sejahtera di lingkungan masyarakat, maka perlu kalian jawab masing-masing. Iya, betul. Kalian bisa jawab ya. Soal nomor 2. Kegiatan ronda malam di masyarakat perlu dilakukan dengan didasari dengan. Boleh dijawab ya. Ditulis di buku kalian. Soal nomor 3. Perhatikan kalimat di bawah ini. Pengertian pubertas pada remaja. Kata kunci yang tepat untuk judul bacaan tersebut adalah. Silahkan dijawab. Pertanyaan nomor 4. Proklamasi Kemerdekaan RI berlangsung pada tanggal. Nomor 5. Teks proklamasi diketik oleh. Nomor 6. Di bawah ini yang merupakan makna dari proklamasi kemerdekaan bangsa bagi Indonesia adalah. Pertanyaan selanjutnya. Tujuan negara Republik Indonesia termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea ke. Soal yang nomor 9. Slogan milik bangsa Indonesia yang bersih menjaga keutuhan dalam kemerdekaan Indonesia ialah. Dan yang ke-10 adalah sebutkan 3 cara kita menjaga lingkungan. Nah, terima kasih sudah menjawab kuis. Sekarang di tahapan terakhir ini adalah rangkuman dari apa yang kita pelajari. Coba boleh jelaskan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh maju ke depan. Iya, betul. Hari ini kita sudah belajar tentang proklamasi, makna proklamasi, tentang bacaan proklamasi, kemudian kewajiban kita sebagai warga negara yang baik itu bagaimana, kewajiban menjaga lingkungan dengan baik itu bagaimana, kemudian menghormati teman, menghargai perbedaan, menjaga keamanan di lingkungan sekitar, seperti itu. Kita sudah pelajari hari ini. Itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik agar Indonesia tercipta negara yang baik ya, karena semua itu didasari oleh kesadaran kita masing-masing, dimulai dari diri kita masing-masing. Jadi harus tanamkan itu ke dalam diri kalian masing-masing ya. Nah, semoga pelajaran hari ini dapat diterapkan dengan baik untuk kalian semua dan kalian semakin sadar dan semakin tumbuh di dalam diri kalian masing-masing bahwa kita sebagai warga negara wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena kebersihan lingkungan itu dijaga dan dimulai
menjaganya dari diri kita sendiri. Jangan lupa diterapkan di rumah dalam menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari diri kita sendiri, yaitu tidak buang sampah sembarangan, tidak mengotori tempat sembarangan, kalau lihat sampah diambil, seperti ikut kerja bakti, seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya robbal alamin. Nah, Ibu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok.